Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir kami. Di sini kami mengambil studi kasus dari PT Gojek Indonesia. Laporan tugas akhir ini disusun oleh yang pertama Hanan Setiawan 68-2020-023, yang kedua Aryo Pramada 68-2020-024, yang ketiga Nelson Apriknus 68-2020-147, yang keempat Krisanto Rita Waemahu 68-2016-097, yang kelima Yonatan Kristandri Sandia Pradana 68-2020-067. Saya, Hanan Setiawan, dengan NIM 68-2020-023, akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari PT Gojek Indonesia. Struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gojek Indonesia adalah struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian tugas yang dibagi ke dalam kelompok fungsional yang terpisah. Dan ini adalah contoh dari struktur organisasi dari PT Gojek Indonesia, yang dimana ada direktur utama, wakil direktur utama, kemudian ada manajer dari bidang IT, yaitu yang karyawan yang bertugas dalam programming dan web, kemudian ada manajer dari karyawan front office dan pemasaran, yang karyawannya bertugas untuk customer service, administrasi, dan pemasaran, kemudian ada manajer keuangan, yang karyawannya bertugas di bidang akuntansi, kemudian ada manajer dari tukang ojek yang karyawannya adalah tukang ojek. Di sini saya akan menjelaskan tentang job description dari PT Gojek Indonesia. Yang pertama ada direktur utama yang memiliki tugas untuk menentukan dan memutuskan aturan dan jalannya perusahaan yang memiliki kebijakan tertinggi dari perusahaan. Kemudian direktur utama memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Kemudian, direktur utama juga memiliki tanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari perusahaan yang dijalankan. Dan direktur utama ini juga merencanakan dan mengembangkan perusahaan dari sumber-sumber pendapatan dan pembelajaran perusahaan, dan menentukan strategi dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Tugas direktur utama ini juga yaitu mengkoordinasi serta mengawasi jalannya perusahaan dari semua bidang yang ada. Kemudian ada wakil direktur yang bertugas untuk membantu tugas direktur utama dalam menjalankan dan mengawasi perusahaan. Kemudian ada manajer IT yang bertugas untuk mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan pelayanan kepada pelanggan, mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, dan firmware, dan jaringan di bidang IT untuk mencapai kinerja optimum Gojek Indonesia, mengelola layanan perancangan sistem komputerisasi dan pemrograman aplikasi perangkat yang terintegrasi, dan menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang menyangkut IT. Kemudian ada manajer karyawan, front office, dan pemasaran yang bertugas untuk melatih dan menetapkan dan mengevaluasi karyawan front office, memastikan bahwasannya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon, dan standar operasional Gojek. Menangani keluhan pelanggan juga adalah tugas dari manajer karyawan dari keluhan pelanggan yang tidak bisa diselesaikan oleh bawahan. Kemudian tugas dari manajer karyawan ini juga membuat laporan daftar pelanggan, kemudian menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar, kemudian merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran. Manajer akuntansi memiliki beberapa tugas, yaitu mengkoordinasi perancangan anggaran, mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan, mengkoordinasi pelaksanaan audit, dan melakukan sistem pencatatan keuangan. Manajer akuntansi ini juga memiliki tanggung jawab terhadap wakil direktur, dan manajer akuntansi ini
bertugas untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi dan menerima laporan arus kas keluar dan masuk dari perusahaan. Kemudian ada manajer ojek yang memiliki tugas untuk membuat kelompok-kelompok tukang ojek, mengkoordinir semua karyawan tukang ojek, dan selalu melakukan pengontrolan di setiap lini pangkalan ojek dan bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek. Kemudian di sini ada karyawan yang di bidang programming, yaitu melakukan semua pekerjaan ditetapkan oleh manajer IT di bidang programming, bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT, seperti di bidang web, melakukan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer bidang web, bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web Gojek. Karyawan front office dari CS Administrasi dan Pemasaran bertugas untuk melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan oleh manajer, bertanggung jawab kepada manajer. Dan tukang ojek juga memiliki tugas, yaitu melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer, mengantar penumpang dan pesanan dan waktu yang ditetapkan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan bertanggung jawab kepada atasan. Di sini juga saya akan menjelaskan bidang usaha dari PT Gojek Indonesia. Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang memberikan pelayanan terhadap pelanggan atau pengguna jasa Gojek, mulai dari mengantarkan pelanggannya sampai dengan mengantarkan barang baik skala kecil maupun besar, dan juga menyediakan jasa pemesanan makanan, dan masih banyak lagi jasa yang ditawarkan oleh Gojek. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aryo Pramada dengan NIM 68202024. Nah, kali ini saya akan mengidentifikasi proses bisnis PT Gojek Indonesia. Mungkin Anda yang sering menggunakan gadget sudah familiar dengan Gojek, dan bahkan pasti dari Anda sudah menggunakan Gojek. Gojek merupakan perusahaan yang menyediakan jasa. Nah, sebelum ada aplikasi Gojek, pada tahun 2015, Gojek sudah berdiri sejak tahun 2010, yang dirintis oleh Nadiem Makarim, yang hanya saja masih menggunakan sistem yang sederhana, yaitu penumpang menghubungi melalui telepon atau SMS. Kini Gojek telah berinovasi menjadi sebuah platform seluler yang menyediakan berbagai layanan transportasi, pengiriman makanan, dan masih banyak layanan lainnya yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Gojek menggunakan jasa internet untuk memasarkan pelayanannya. Perusahaan ini menyuguhkan berbagai layanan on-demand. Cara kerja ini memang sangat efektif karena memang masyarakat modern saat ini menyukai sesuatu yang mudah dan praktis. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Gojek Indonesia adalah kantor pusat yang berfungsi sebagai tempat server, peralatan, dan juga tempat karyawan Gojek. Bekerja sebagai operator serta tempat untuk service center yang menerima keluhan pelanggan atas keluhan yang ada. Kantor pusat ini juga sebagai pusat koordinasi antara pemimpin, karyawan, dan tukang Gojek. Selain memiliki struktur organisasi pusat, perusahaan ini juga memiliki struktur organisasi regional yang terdiri dari direktur utama, wakil direktur, wakil manajemen IT, manajemen keuangan, manajer karyawan front office dan pemasaran, karyawan, dan juga driver atau tukang ojek. Di setiap cabang wilayah Gojek lainnya, mereka inilah yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem yang ada pada Gojek di setiap cabang wilayah. Hal ini merupakan proses manajemen. Penyediaan jasa Gojek melakukan rekrutmen yang merupakan proses pendukung untuk mendapatkan driver. Driver melakukan pendaftaran dengan mendaftar secara online melalui website resmi, kemudian pihak Gojek akan menghubungi melalui SMS untuk datang ke kantor dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Pihak Gojek akan memberikan jaket, helm sebagai identitas dan hak resmi kepada driver yang sudah secara resmi masuk dalam aplikasi khusus driver. Melalui aplikasi ini, penyedia jasa dapat mengontrol driver dengan mudah. Driver diwajibkan untuk membuka rekening ponsel di salah satu bank yang telah ditentukan oleh perusahaan karena agar driver dapat melakukan setoran sebesar 20%.
yang pembayarannya melalui rekening ponsel tersebut. Bagi hasil antara penyediaan jasa dan driver adalah 20/80%. Selain itu, perusahaan ini didapatkan dari berapa banyak penggunaan aplikasi Gojek oleh user. Gojek juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan telekomunikasi. Setelah resmi menjadi driver Gojek, driver disiap bekerja sebagai penerima jasa antar Gojek. Customer yang membutuhkan jasa antar hanya perlu mengakses aplikasi Gojek pada ponsel yang dapat diunduh secara gratis. Pelanggan melakukan login pada aplikasi Gojek agar dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada Gojek. Setelah itu, pelanggan dapat dengan mudah menggunakan jasa antar hanya dengan menentukan tujuan kemana akan diantar. Dengan cepat, pelanggan akan mengetahui posisi driver Gojek terdekat serta mengetahui berapa biaya yang akan dibayar kepada driver. Nah, sedangkan beberapa fitur yang ada di Gojek antara lain GoFood dan GoMart, layanan pesan antar makanan, GoRide, layanan antar jemput pelanggan, GoPay dan juga GoVip, layanan dompet digital dan donasi, GoGame, GoPlay, dan GoTik, layanan hiburan, dan yang terakhir GoSend, layanan pengiriman barang. Gojek bekerja sama dengan berbagai pihak seperti bekerja sama dengan restoran atau warung makan untuk fitur GoFood, bekerja sama dengan tempat pembelanjaan dan situs-situs belanja online untuk mengantarkan barang belanjaan dengan fitur GoSend, dan juga masih banyak yang menjalin kerjasama dengan Gojek. Jadi, Gojek memang memiliki banyak fasilitas layanan untuk para customer-nya. Salah satu adalah GoRide. GoRide merupakan layanan transportasi menggunakan motor untuk mengantar kita kemana saja dengan cara yang lebih cepat dan mudah dan yang pasti dengan biaya yang terjangkau. Proses order fitur GoRide pada Gojek. Yang pertama, user memiliki fitur GoRide pada aplikasi Gojek. Setelah itu, user menentukan destinasi tempat yang dituju dan menerima informasi mengenai driver dan biaya yang akan dikeluarkan. Setelah itu, driver terdekat menerima pesanan tersebut dan langsung server melakukan konfirmasi. Dilanjutkan dengan user menerima konfirmasi. Driver menuju ke user, kemudian mengantar user ke tempat tujuan. Ketika sampai, user membayar pada driver. Driver menerima masukan, user memberikan rating pada driver, dan lalu server menerima rating yang diberikan. Nah, mungkin begitu saja proses bisnis dari sebuah perusahaan jasa Indonesia yang dianggap sebagai layanan yang sangat mampu memuaskan kita dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkhususnya dalam mengantar kita kemanapun, memesan barang atau makanan, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan gambaran proses bisnis PT Gojek Indonesia. Kita mulai dari pertama itu, Gojek menyediakan 4 layanan yang berupa GoRide, GoCar, GoSend, dan GoFood. Nah, untuk GoRide itu adalah kendaraan yang berbasis motor atau kereta, dan untuk GoCar itu ialah mobil, dan GoSend ialah untuk pengiriman barang, paket atau lain-lain, dan untuk GoFood adalah pembelian makanan atau pengiriman makanan. Dan untuk GoRide, GoCar, dan GoSend bisa memesan dengan masukkan lokasi penjemputan, lalu masukkan lokasi tujuan. Dan untuk GoFood sendiri, masukkan nama restoran atau kafe yang ingin dipesan, lalu masukkan pilihan menu. Setelah itu, masukkan deskripsi barang, lalu masukkan nama pengiriman dan penerima serta nomor telepon. Dan untuk pembayaran, Gojek memiliki 2 pembayaran, yaitu cash dan GoPay. Setelah kita menentukan pembayarannya, tinggal kita pesan dan tinggal kita tunggu. Perkenalkan, nama saya Yonatan Kristandi Sandia Pradana, NIM 68202007. Di sini saya akan menjelaskan tentang
model proses bisnis yang ideal untuk aplikasi Gojek. Yang pertama dari mulai kita bisa memilih mau GoRide apa GoSend apa GoFood. Dari GoRide kita bisa memilih memakai mobil atau memakai motor, dan dari memakai motor kita bisa memilih masukkan lokasi yang akan kita tuju, dan jika perlu kita tambahkan deskripsi dan tambahkan alamat. Jika sudah, kita bisa melakukan pembayaran melalui cash atau GoPay. Dan jika kita memilih GoFood, kita bisa memasukkan nama kafe atau restoran, dan kita bisa memasukkan pilihan menu yang kita inginkan. Dan setelah itu kita bisa membayarnya melalui cash atau melalui GoPay. Dan setelah itu kita akan menunggu barang berupa makanan, atau kita jika memilih GoRide atau GoSend, kita menunggu barang sampai atau kita sudah sampai ke tempat tujuan. Dan setelah itu kita bisa memberikan rating atau ulasan, dan setelah itu kita selesai. Teman-teman dan Pak dosen, perkenalkan nama saya Krisanto Mahu, NIM saya 682016-097. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel analisis SWOT yang berada di Gojek. Keterangan GoRide mempunyai driver yang banyak, memadai ketika pelanggan memesan siap untuk antar ke tujuan, mempunyai driver yang sopan terhadap pelanggan dan bertanggung jawab. Kelemahan dari GoRide: ada beberapa kasus tentang ketidakpuasan pelanggan yang berakibat penurunan rating driver. Peluang dari GoRide sangat dibutuhkan masyarakat ketika dalam kebutuhan mendadak bepergian. Ancaman dalam GoRide: driver yang belum berpengalaman memberi keraguan kepada pelanggan. Yang kedua, GoCar. Kekuatan: mempunyai driver yang banyak, memadai ketika pelanggan memesan siap untuk antar ke tujuan, mempunyai driver yang sopan terhadap pelanggan dan bertanggung jawab. Kelemahan: ada beberapa kasus tentang ketidakpuasan pelanggan yang berakibat penurunan rating driver. Peluang: GoCar sangat dibutuhkan masyarakat ketika kebutuhan mendadak bepergian dan sangat dibutuhkan ketika cuaca hujan. Ancaman: driver yang belum berpengalaman memberi keraguan kepada pelanggan. Yang ketiga, GoSend. Mempunyai driver yang banyak, memadai ketika pelanggan memesan siap untuk antar ke tujuan, mempunyai driver yang sopan terhadap pelanggan dan bertanggung jawab. Kelemahan: ada beberapa kasus tentang ketidakpuasan pelanggan yang berakibat penurunan rating driver. Contohnya seperti kondisi barang yang diantar. Peluang: GoSend sangat dibutuhkan ketika pelanggan tidak mempunyai waktu untuk mengantar barang. Ancaman: driver yang belum berpengalaman memberi keraguan kepada pelanggan. Yang keempat, GoFood. Mempunyai driver yang banyak, memadai ketika pelanggan memesan siap untuk antar ke tujuan. Selain itu mempunyai kerjasama dengan banyak warung-warung makan maupun restoran. Kelemahan: jika terjadi kesalahan dalam memesan makanan, maka makanan yang dipesan tidak bisa lagi untuk ditukar, berimbas kepada penurunan rating. Peluang: GoFood sangat digemari ketika pelanggan tidak mempunyai waktu untuk keluar membeli makanan, terutama pegawai kantoran. Ancaman: kesalahan dalam membeli makanan dan kondisi bungkusan makanan ketika diantar. Ya, itulah tabel analisis SWOT terhadap Gojek. Terima kasih.